Nggak berasa ya, tahun 2024 udah jalan setengah tahun aja nih, lebih malah. Setelah kita disuguhin banyak banget game RPG yang menarik dari awal sampai pertengahan tahun, selama setengah tahun ke depan, kita juga bakal disuguhin game RPG baru nih. Dan Gamerbong udah ngumpulin 10 game RPG yang wajib ditunggu di sisa tahun ini. Tanpa menunggu lebih lama lagi, mari kita mulai videonya. Mari kita mulai dengan Stalker 2 Heart of Chernobyl. Sebenarnya saya bingung masukin seri ini apa enggak. Soalnya kalau dibilang game ini game RPG akan lebih cocok kalau dibilang game ini tuh fokus ke survival horror. Tapi karena masih punya banyak elemen RPG ya bisa lah ya masuk kategori ini. Stalker 2 Heart of Chernobyl harusnya rilis tahun 2022 kemarin. Tapi karena perang di Ukraina dan developernya harus pindah studio, mereka harus menunda gamenya. Sama kayak game survival horror RPG lainnya, di game ini kalian bakal bertahan hidup, ngeloot, jualin loot, terus ngelawan monster atau manusia yang jadi musuhmu. Settingnya di tempat dengan radiasi nuklir, jadi kalian bakal nemu banyak banget monster yang udah bermutasi. Beberapa area terlarang buat manusia ini ngasih vibe horror yang nyeremin juga. Apalagi grafisnya udah upgrade dari Unreal Engine 4 jadi Unreal Engine 5. Sayangnya belum jelas ceritanya kayak gimana, tapi developernya ngejelasin kalau ceritanya bakal nggak linear. Selanjutnya adalah Mario & Luigi Brothership. Udah lama banget nih seri Mario nggak dapet genre RPG. Oleh karenanya, Mario & Luigi Brothership ini jadi sebuah angin segar ya buat fans seri Mario. Apalagi setelah Nintendo udah kebanyakan fokus buat bikin remake dan remaster game lamanya. Gak banyak informasi yang dilepas Nintendo, tapi yang pasti Mario & Luigi Brothership akan bersetting di Seafaring Islands. Di sini Mario dan Luigi bakal bisa melompati banyak pulau misterius di lautan yang luas. Jadi kayaknya sih bakal banyak area yang bisa dieksplorasi ya. Gamenya juga ngenalin Bros Moves yang udah berubah jadi lebih baik. Nintendo ngejelasin kalau mekanik ini bakal bikin Mario dan Luigi bisa nyerang dengan serangan kuat kalau player bisa menekan tombol di controller tepat waktu. Sayangnya belum ada kejelasan bakal ada berapa mekanik gameplay sampai seseru apa gamenya nanti. Selanjutnya ada game baru Square Enix nih, Visions of Mana. Seri Mana sebenarnya udah lama banget tertidur dan gak dibangkitin lagi. Tapi Square Enix mutusin buat ngembaliin serinya dengan remake Trials of Mana. Sekarang mereka nyoba ngelanjutin gamenya dengan bikin seri baru berjudul Visions of Mana. Masih sama kayak seri sebelumnya, Visions of Mana bakal tetap bercerita soal petualangan menuju ke pohon mana. Kali ini, kalian bakal meranin protagonis cowok cantik bernama Val yang nemenin teman masa kecilnya bernama Hinna. Nah, Hinna ini kepilih buat pergi ke pohon mana, sebuah pohon yang ngatur energi mana untuk kebutuhan manusia di dunianya. Misalnya aja kayak sihir dan lain sebagainya. Val bakal ditemenin banyak karakter di sini, dengan total 5 karakter yang bisa dimainin. Gameplaynya tetap jadi action RPG seperti seri Mana sebelumnya. Bedanya game ini tuh jadi lebih luas lagi dunianya. Oh ya, kalian kalau penasaran bisa nyobain demonya di PC dan konsol sekarang juga. Gratis kok. Selanjutnya ada Gridfall 2. Game RPG ini meskipun judulnya ada angka 2-nya, tapi aslinya prequel dari seri pertamanya ya. Ya mirip Red Dead Redemption gitulah. Gridfall 2 bersetting 3 tahun sebelum kejadian di game pertamanya. Kalian bakal main sebagai penduduk asli Tir Fradi yang dipaksa untuk pergi ke benua fiksi bernama Gakane oleh para kolonial. Buat jadi apa? Jadi budak lah, apalagi. Di sini yang jelas kalian harus bebas dari kekangan kolonial dengan menggunakan caramu sendiri. Bisa lewat diplomasi, kejahatan, atau ya langsung hajar aja, perang gitu lawan mereka. Developernya yang ngejelasin kalau kalian bisa menikmati elemen RPG yang lebih detail, dan setiap pilihan kalian bakal sangat berpengaruh dalam petualangan kalian. Sama kayak seri pertamanya, kalian juga bisa dapat teman, lawan, atau malah pacar. Tapi ya gitu, belum banyak informasi yang dikasih sama developernya. Cuman yang pasti nih, kalian nggak perlu mainin seri pertama buat mainin ini. Soalnya cerita dan settingnya udah beda banget.
Next adalah Dragon Age The Veilguard. Game ini emang kelihatan masih misterius sih, tapi yang jelas kalian bakal jadi protagonis yang disebut The Room. Tugas kalian ngehentiin makhluk kuno yang sangat kuat yang dilepas oleh Solas, karakter yang sebelumnya nongol di Dragon Age Inquisition. Awalnya, Solas berniat buat misahin dua dunia, yakni dunia biasa dan dunia iblis. Tapi ritualnya gagal dan bangkitin dua makhluk kuno tadi. Dan hanya kalian sebagai protagonis dan teman-teman protagonis yang bisa menghentikannya. Berbeda dari Dragon Age Inquisition, The Veilguard bakal fokus ke gameplay action. Tapi anehnya, BioWare masih ngasih mekanik pause. Cuman nggak mirip Inquisition sih. Kalau di Inquisition kan kita nge-pause buat jadiin gamenya semi real-time strategy. Tapi di game ini mode pause lebih ngatur ability apa yang bakal dipakai oleh player. Game ini juga bakal punya romance system yang lebih bebas ya. BioWare nyebutnya player seksual, karena NPC cuman bakal tertarik sama player. Dan untuk pertama kalinya game ini bakal punya pronoun kalau kata Polygon yang udah nyobain lebih dulu. Well, itu hanya opsi sih, tapi terserah kalian sih mau beli apa enggak pada nantinya. Biasanya kan banyak orang yang kurang demen ya sama opsi yang beginian. Di 5 besar ada Dragon Quest III HD 2D Remake. Ini adalah seri ketiga dari Dragon Quest, tapi masih nyambung dengan semesta dari seri pertama dan kedua. Dragon Quest III nyeritain beberapa tahun sebelum cerita Dragon Quest pertama. Mungkin ini ya yang jadi alasan kenapa Square Enix berusaha melakukan remake seri ketiganya lebih dulu. Game ini dibikin dengan grafis ala Octopath Traveler gitu, jadi udah ketahuan lah tampilan visualnya kayak gimana. Gabungin 3D sama 2D pixel dengan efek 3D yang makin keren pastinya. Gameplaynya turn-based, sama kayak Dragon Quest lama tapi grafis dan tampilannya baru. Cerita gamenya sih sederhana, kalian hero yang ditugaskan buat ngelawan Raja Setan bernama Baramos. Soalnya bapak dari protagonisnya, yakni Ortega, gagal ngehentiin Baramos. Cerita game ini masuk trilogi dari seri pertama. Hanya saja emang settingnya sebelum seri pertama dan kedua. Dragon Quest III HD 2D Remake. Next adalah Kingdom Come Deliverance II. Kalian yang udah mainin seri pertama game ini udah familiar lah ya sama serinya. Game RPG first person ini ngelanjutin cerita Henry yang awalnya anak seorang pandai besi. Henry di sini bakal nuntut balas atas keluarganya yang dibunuh. Kali ini musuh Henry adalah raja dari Hungaria, Sigismund the Red Fox dan sekutunya. Beda sama seri pertamanya, gamenya dijanjiin bakal punya cerita utama lebih panjang dan padat dari biasanya. Developernya juga jelasin kalau game ini punya adegan sinematik sepanjang kurang lebih 5 jam lah. Beberapa elemen kayak dunianya yang imersif dan berasa hidup juga masih ada di game ini. Semua keputusan kalian juga bakal berpengaruh di dunianya. Menariknya, battle-nya di seri kedua dijanjiin akan lebih mudah dinikmati oleh semua orang. Soalnya kalau kalian pernah main seri pertamanya, battle-nya game ini tuh nggak gampang. Jadi dengan lebih dimudahkan, maka harapannya semua orang bakal bisa mainin gamenya. Kecuali kalian motion sickness sih. Selanjutnya adalah Eastern Nordics. Buat kalian yang udah familiar dengan game buatan Nihon Falcom, seri Eastern Nordics tentu bakal nggak bisa dilewatin nih. Masih sama dengan seri East sebelumnya, di seri ini kalian tetap berperan sebagai Adol Kristin. Sesuai dengan judulnya, game ini terinspirasi dari mitologi bangsa Nordik. Kali ini petualangan Adol dibantu oleh putri cewek dari bajak laut bangsa Norman bernama Karja Balta. Mereka bakal menguak misteri dari keberadaan monster abadi yang disebut Grieger. Gameplaynya masih action RPG dengan combo dual karakter, di mana kalian bisa kendalikan dua karakter yakni Adol dan Karja. Mereka berdua juga bisa lancarkan combo dan serangan maut untuk menghajar musuh yang ada. Ini belum termasuk pertempuran laut dengan kapal kayak Assassin's Creed 4 Black Flag gitu. Tapi karena grafisnya anime kayak game East sebelumnya, mekaniknya nggak bakal sedetail dan sekompleks Black Flag ya. Game ini udah dirilis di Jepang sih, tapi versi Inggrisnya baru mau dirilis tahun ini.
Di nomor 2 ada Metaphori Fantazio. 競技会とやらを開いている Ini adalah judul game baru milik Atlus yang dikembangin oleh tim Persona. Mereka bikin studio baru namanya Studio Zero, khusus buat bikin game yang satu ini. Gameplaynya campuran action RPG dengan turn-based RPG. Saat action, player bakal bisa langsung ngehajar musuh yang lebih lemah. Sementara battle pada umumnya akan lebih tradisional, yakni turn-based. Karena dibikin oleh tim yang sama, gamenya bakal kurang lebih mirip Persona. Bedanya kalian bakal pakai kekuatan namanya Archetype daripada Persona. Atlus juga jelasin kalau game ini juga nggak punya romance system. Soalnya di game ini kan protagonis lagi bersaing buat jadi raja di semestanya. Jadi bond sistemnya nggak fokus ke romance, tapi ke saling menghormati. Ngomong-ngomong cerita, game ini nyeritain kerajaan Eukronia di mana sang raja dibunuh oleh karakter bernama Louis. Louis ini adalah salah satu anggota militer kerajaan yang naik pangkat di usia muda. Dia nuduh raja dan pihak gereja melepas monster misterius bernama Humans yang mengacaukan dan mengancam kehidupan para warganya. Louis kemudian mencari simpati warga dengan bersumpah untuk melindungi mereka. Busuk banget kan triknya? Biasa, politik kan pasti kayak gini. Sementara pangerannya dikutuk dengan kutukan kematian biar nggak bisa ngelanjutin tahta raja. Nah, di sini protagonis yang bukan dari kalangan borjuis percaya kalau pangeran bisa diselamatin. Misalnya bakal ngebawa dia buat ngalahin Louis sebagai kandidat raja dan membunuh orang yang bertanggung jawab mengutuk sang pangeran. Dan yang terakhir adalah Black Myth Wukong. Sampai juga di sini. Ini adalah game AAA single player pertama dari developer asal Cina ya. Banyak media game bilang kalau game ini tuh Souls-like, tapi developernya sendiri nggak pernah nganggap game ini Souls-like. Black Myth Wukong ini terinspirasi dari karya yang udah ada ya, yakni novel fiksi Cina berjudul Journey to the West. Berbeda dari novel dan filmnya, game ini bakal nyeritain salah satu tokoh dari karya tersebut yakni Sun Wukong. Tapi karakter ini namanya bukan Wukong, meskipun ya basicnya sih emang Wukong. Mereka menyebutnya sebagai Destined One. Karena dia udah diberkahi banyak kekuatan sihir dan kemampuannya yang gak biasa, maka wajar kalau cara berantemnya campur-campur. Destined One bisa ilmu bela diri, sampai nyamar jadi serangga dengan sihirnya. Jadi ada banyak banget opsi buat ngalahin musuhnya, dari yang kroco sampai tipe boss. Yang unik adalah gaya bertempurnya sih, soalnya terbagi atas 3 stance yang berbeda dengan tongkat saktinya. Dia bisa mukul, menusuk, sampai melompat menggunakan tongkatnya. Sayangnya belum jelas ya kayak gimana cerita game ini. Tapi yang jelas bukan cari kitab suci ya, soalnya kan ceritanya cuma Wukong, Destined One. So itulah guys, 10 game RPG yang wajib ditunggu di sisa 2024 ini. Belum semuanya sih, tapi seenggaknya bisa lah ya ngasih gambaran. Ini belum termasuk ekspansi kayak ekspansinya Persona 3 Reload sih. Tapi kan itu ekspansi cerita, bukan game baru sendiri. Jadi ya nggak masuk list ini. Game RPG apa nih yang lagi kalian tungguin di sisa tahun 2024 ini? Kalau kalian demen konten kayak gini, kalian bisa dukung channel ini lewat subscribe, like, dan share, atau bisa lewat donasi jika berkenan. Terima kasih juga buat para donatur, full respect buat kalian. Segitu aja dari kami, sampai jumpa di video selanjutnya.